Nah, hari ini saya ingin coba dulu di awal kita bicara mengenai dasarnya dulu trading ya. Ini perlu saya jelaskan lagi sekaligus ada beberapa pertanyaan yang bertanya apa sih yang akan diajarkan di kelas coaching ya. Yang setelah Lebaran jadi berarti bulan Mei ya, Mei dan Juni. Jadi kelas coaching tahun ini cuma ada sekali saja, yaitu di bulan Mei sampai ke bulan Juni. Jadi 2 bulan itu saja ya. Nah, apa yang diajarkan di situ itu sebenarnya adalah basic atau dasar dari trading itu sendiri. Jadi yang kita kenal dengan 3 pilar dalam trading itu. Karena 2 bulan kan. 2 bulan. Jadi kita mengcover materi itu cukup adat di situ. Yang pertama yang kita selalu bicara itu adalah pertama pasti mindsetnya. Mindsetnya apa sih yang dibetulkan di situ? Teman-teman mungkin lihat ada kelas pendek kita ya. Jadi yang kelas cuma 2 hari itu. Ya nanti dari online nanti akan kita jadikan offline itu. Karena pandemi kan udah lewat. Nanti akan ada kelas-kelas offline nanti. Nah, di situ kita benerin dulu mindsetnya. Mindset lu apa? Tadinya, misalnya kalau kita bicara mengenai trading, sering banyak yang bicara, oh, lu main saham ya. Berarti cuma main-main doang kan di situ ya. Nah, kalau mindsetnya main, otomatis teman-teman tidak akan pernah serius di sini ya. Intinya, kalau namanya main saham, ya kita ya cuman itu doang lah, hoki-hokian aja. Gitu. Nah, mindset itu kita mau betulkan menjadi bisnis trading. Nah, apa sih yang dibisniskan di situ? Karena banyak yang bilang kan, gila lu ngapain lu bisnis di itu jual beli saham segala macam kan? Yang kita lakukan, yang kita bisniskan di sini adalah prinsipnya. Jadi prinsip dagangnya yang kita lakukan. Contoh, kalau teman-teman menjadi seorang pedagang, kita hitung dong untung dan ruginya, ya kan? Itu yang teman-teman lakukan juga dalam trading. Jadi mindsetnya kita betulkan dulu. Lu dari yang enggak apa ya, cuman taunya main-main doang di sahamnya, cuman hoki-hokian doang. Saham itu sudah diatur, pergerakan harganya sudah begini, lu nggak bakalan cuan. Buktinya kan banyak sekali kan yang dapat dari sini. Nah, kok itu bisa? Kenapa saya nggak bisa gitu kan? Nah, jadi mindset itu kita betulkan dulu. Nah, dari mindset itu udah mulai paham lah tentang apa sih itu trading, baru kita mulai bawa ke yang namanya money dan risk management. Resikonya dulu kita jelaskan bahwa kalau teman-teman berbisnis, teman-teman melakukan apapun ada resikonya. Termasuk di dalamnya adalah trading ini. Kalau teman-teman tahu resikonya sehingga teman-teman bisa ukur. Bagaimana gue mengukur resiko itu? Bagaimana gue mengukur kalau ini terlalu beresiko, gue nggak masuk. Ya, kalau ini resikonya kecil tetapi rewardnya gede, nah ini adalah yang gue mau cari. Jadi pertama yang kita mau lihat adalah bagaimana kita bisa memaintain resiko dari yang namanya money management. Money management itu bicara mengenai modal yang lu pakai. Modal yang lu pakai, kan ada namanya istilah uang panas dan uang dingin kan? Kalau lu pakai uang panas, otomatis lu juga panasan. Kenapa? Karena ini uang namanya uang panas kan. Berarti lu butuh dia berkembang dengan segera. Dan lu butuh ini berkembang biak segera dan menghasilkan buat lu. Agar apa? Agar uang ini bisa gua kembalikan. Bisa jadi itu uang kredit dari bank. Bisa jadi itu uang sekolah anak lu pakai. Uang dapur yang harusnya buat makan lu pakai. Dan sebagainya kan. Makanya itu disebut sebagai uang panas. Jadi begitu dia tidak menghasilkan, lu kelabakan. Lu merasa bahwa, aduh kayaknya gimana gitu kan. Padahal trendnya mungkin masih utuh. Jadi akhirnya lu berprinsip 1-2% ambil aja. Gitu 1-2% ambil aja. Ambil aja. Uang kecil nggak bakalan bikin lu bangkrut deh katanya. Gitu ya. Tetapi begitu dia rugi sekali, lu nggak berani tarik. Kenapa lu nggak berani tarik? Itu kalau gua tarik ruginya jadi beneran. Ya kan banyak yang begitu kan ya. Jadi ruginya jadi beneran. Nah, begitu lu tidak tarik dia turun terus. Tapi begitu lu tarik kadang-kadang kan jadi dia itu ya. Apa ya? Dia loncat kembali ya, dia balik badan lagi terus habis itu naik terus gitu kan. Sehingga lu menjadi trauma. Jadi kalau gitu lain kali gue nggak tarik lagi deh. Jadi gue akan biarkan dia nanti dia akan balik lagi. Bahkan kan ada yang sampai berlindung di balik satu mindset yang mengatakan bahwa lu udah biarin aja 6-7 tahun lagi juga nggak apa-apa. Dia akan balik lagi. Kalau lu tarik sekarang lu rugi. Kebayang nggak teman-teman? Kalau lu save itu 6-7 tahun,
lu tahu bagaimana menghasilkan uang dari ini, dari modal lu, 6-7 tahun itu udah menghasilkan berapa? Yang akhirnya cuma lu taruh mati di situ doang. Dan lu berharap dia bangkit. Kalau dia bangkit 6-7 tahun kemudian, kalau dia tidak pernah bangkit, apa yang lu lakukan? Gitu kan? Atau akhirnya delisting, apa nggak lebih gila lagi kan? Jadi mindset money management resiko itu lu udah mesti ukur dari awal sebelum lu melakukan apapun. Nah, itu kita bicarakan sejak awal. Baru habis itu kita bicara mengenai risk management. Money management sama risk management, apa bedanya? Kalau money management lu lakukan sebelumnya. Jadi ya lu udah beres-beres ini. Uang yang lu pakai, modal yang lu pakai, itu seperti apa. Itu lu udah beres-bereskan dulu nih. Oh, ini benar-benar uang dingin. Sedingin apa sih untuk sekian lama. Terus habis itu tujuan lu, goal lu. Tujuan lu untuk uang ini nanti akan jadi apa. Terus kenapa lu datang ke yang namanya trading. Kenapa lu nggak taruh aja di tempat lain? Kenapa lu taruh di trading? Jadi ini mesti beres dulu nih goal-goal keuangan teman-teman. Kalau memang itu adalah tujuan jangka panjang, nah kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau ini cuma buat tujuan jangka pendek, nah apa yang harus kamu lakukan? Kalau ini memang untuk trading for living, apa yang lu harus lakukan? Jadi ini semua udah kelar di awal. Jadi kita udah punya goal lah ya, kita udah punya tujuan. Jadi lu udah tahu kemana lu mau melangkah. Lu mau ke Bali ya, lu udah tahu nanti lu tinggal siapkan. Lu mau naik apa, lu mau naik bus kah, lu mau naik kereta api kah, lu mau naik kapal laut kah, lu mau nyetir sendiri kah, naik mobil kah, atau naik motor kah, atau naik pesawat. Lu udah tentukan sejak awal. Tapi tujuan lu udah tahu di mana. Gitu kan? Nah, kalau lu udah tahu itu semua, nah baru kita bicara mengenai aksinya. Nah, pada saat lu beraksi, itu ada namanya risk management. Ada namanya manajemen resiko. Pada saat gua mau mencoba untuk membuka sebuah posisi, itu namanya resiko udah kita hitung. Di teknikalnya, kita mau cari yang daerah-daerah low risk. Nah, kalaupun daerah low risk, kita mesti paham juga bahwa teknikal tidak 100%, tidak 1000% pasti benar. Apa yang kita analisa itu tidak selalu atau tidak 1000% benar. Nah, karena kita tahu bahwa kita adalah tempat salahnya, maka yang kita harus lindungi adalah bagaimana kalau gue buat salah. Nah, salah gue, kalau sampai kejadian, resikonya itu harus kecil. Nah, di situ ada hitungannya. Kayak misalnya stop loss, kayak misalnya TP, entry, ya semua lu teman-teman udah ngitung. Terus ada namanya position sizing, lot size-nya. Jadi nggak asal, oh, oke, ini saham bagus ya. Oke, 1000 lot, tutup mata jebret di situ. Gitu. Kita nggak ada namanya position sizing. Position sizing ini menentukan lu perhitungan untung ruginya itu lu pas nggak. Misalnya contoh, lu mau meresikokan setiap transaksi lu adalah 1%. Jadi setiap kali kalau seandainya lu buat salah, rugi lu adalah 1% dari modal. Nah, bagaimana caranya? Ya, lu harus punya yang namanya position sizing. Jadi jumlah lot yang lu beli itu harus ada hitungannya. Sehingga pada saat dia kena stop loss, lu tahu rugi lu adalah 1%. Jadi bukan tiba-tiba, lah, kok ruginya gede banget? Katanya low risk. Gitu ya. Jadi katanya, oh ini adalah posisi low risk. Gue masuk aja 100.000 lot misalnya. Tapi begitu kena stop loss, kok rugi gue bisa sampai 50% dari modal gue hilang. Gitu ya. Kenapa begitu? Ya, itu di sini kita bicara mengenai risk management. Bagaimana caranya agar gue bisa membatasi? Kenapa kita harus membatasi kerugian kita? Ya, tadi balik lagi. Bahwa kita tahu bahwa apa yang kita analisa belum tentu benar. Belum tentu disetujui oleh market. Karena itulah kita butuh menghitung, melakukan trading plan, merencanakan, menganalisa, melakukan research. Ya, sehingga itu semua kita taruh dalam risk management. Termasuk di dalamnya adalah berapa lot ya yang bisa gue beli di situ. Nah, dengan adanya position sizing, kita jamin 1000% portofolio teman-teman tidak akan menjadi supermarket. Ya, supermarket dengan portofolio teman-teman menjadi supermarket, teman-teman sebenarnya udah meresikokan sekali modal kita. Kenapa? Karena kalau market begitu turun bareng-bareng, apa yang teman-teman lakukan? Mana yang mau teman-teman selamatkan? Gitu kan, nggak mungkin bisa semuanya. Gitu. Karena itulah
kita tidak menyarankan teman-teman menjadikan portofolio teman-teman menjadi supermarket. Belum lagi kalau yang kedua, untungnya juga nggak akan berasa. Ya, kalau misalnya ada yang naik 100%, tetapi jumlah portofolio teman ada 30 saham misalnya. Yang naik 100% itu paling cuma memberikan keuntungan sedikit sekali. Ya kan? Gitu. Nah, position sizing itu memberikan jaminan buat teman-teman portofolio kita tidak akan menjadi portofolio supermarket. Ini yang kita lakukan di money sama risk management. Nah, kalau bicara technical, itu sebenarnya technical kita simple-simple banget kok. Cuma price action doang. Lu tahu dulu nih bagaimana cara bikin support dan resistance, trend line. Terus habis itu ada beberapa metode kita di situ. Ada money spot lah, ada comet lah. Kemudian ada price cycle, kita bagaimana kita mengumpulkan seperti yang dilakukan oleh market maker, ya kan? Nah, kemudian itu nggak akan berhenti di situ. Kita apa yang kita lakukan di hari Selasa? Itu market review. Apa yang kita lakukan hari ini, hari Kamis? Itu market review juga. Apa yang kita lakukan di hari Sabtu? Itu market update. Tujuannya apa sih? 3 hal ini kita tetap akan adakan. Tujuannya adalah untuk membangun psikologi, teman-teman. Membangun psikologi. Kita tahu bahwa enggak mungkin, teman-teman, trading itu seperti membalikkan telapak tangan ya. Ya, nih hari ini pokoknya gue setelah ikut coaching gue langsung menjadi pinter banget itu. Enggak. Ada waktunya. Karena itulah kita fasilitasi. Ya, kita fasilitasi teman-teman dengan market review Selasa, Kamis dan hari Sabtu. Untuk menjaga, untuk terus mengingatkan kepada teman-teman bahwa ini loh, lu udah hitung belum risk management lu, bikin nggak trading plan. Kemudian teman-teman tahu ya bahwa sebuah pergerakan itu tidak akan tiba-tiba langsung naik gitu. Ambil contoh deh, ini sekarang hari ini kan DRMA ya, kemarin auto. Nah, itu aja kita udah kasih DRMA itu dari berapa lama? Berapa banyak yang bersedia menunggu sampai akhirnya terjadi seperti saat ini. Contoh misalnya kayak era juga sama kan ya. Berapa banyak orang yang bersedia untuk menunggu dan akhirnya memetik. Ya, yang kita masuk itu kan di daerah-daerah yang ya kita bilang low risk lah ya, di daerah-daerah yang orang lain mungkin berpikir bahwa nothing happen di situ. Ya, nah, tapi itu adalah keranjang uang kita. Gitu. Nah, karena kita masuk situ, nah habis itu apa? Kita menunggu. Ya, kita menunggu. Nah, proses menunggunya ya ada yang langsung, ada yang mungkin ada beberapa minggu kayak BDMN kita nunggu berapa lama. Ya, memang di awal mungkin nunggunya nggak terlalu lama. Nah, itu sedangkan yang setelah dia turun itu kan kita tunggu cukup lama ya. Saya sendiri ada ya sebulan lebih ya. Ya, baru habis itu menikmati kayak gitu kan. Nah, itu kan bagian dari psikologi. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di market update, market review segala macam, ya kita mengupdate. Oh, ini ada yang bagus nih. Nah, teman-teman lakukan analisa. Kan kita udah tahu tekniknya. Kita udah tahu bagaimana kita melihat saham itu secara fundamental, itu bahkan kita ada ya di situ ya, ada kalkulatornya, kita ada programnya untuk mencari saham-saham yang minimal dia punya skor yang lumayan gitu. Jadi kita bisa konsen di situ. Nah, dengan ya paket 2 bulan itu semua yang kita lakukan. Jadi mindsetnya, money, risk management, fundamental, technical. Ya, kalau fundamental kita simple kok, karena kita trading kan. Nah, sedangkan kalau untuk fundamental sendiri, kita ada alat bantu. Alat bantu kita adalah Excel. Ya, Excel. Cuma Excel-nya ada sedikit programnya. Sehingga ya paling kita cuma input data. Input data, kemudian ya biarkan programnya yang bekerja. Nah, setelahnya kita minimal kita dapat nih, oh ini saham-saham dengan skor-skor yang bagus-bagus. Nah, dari situ saja, dari fundamental, itu sudah kita mencoba untuk mengurangi resiko kita. Ya, mengurangi resiko ya apa? Pemilihan saham yang minimal fundamentalnya bagus. Nah, kalau fundamentalnya nggak bagus, tapi dia bergerak harganya, seenggak-enggaknya teman-teman udah tahu bahwa saham ini skornya cuma sekian, dia bergerak. Jadi kalau pergerakan tanpa sebab atau pergerakan semu, ya you know lah ya, bisa jadi technical pun tidak bisa mendeteksi apapun di situ. Gitu. Jadi maka dari itu, ini kalau kita bilang ya, memang kelas pamungkas kita ya, kalau teman-teman dari yang 2 harian, itu kan paling cuma di mindset
money, risk management, sampai ke technical kan. Nah, next-nya ya teman-teman masuk ke psikologi trading seperti saat ini. Tapi kalau di coaching, kita benar-benar dari awal bagaimana kita udah mensortir, membuat indeks sendiri. Ya mungkin ya teman-teman tahu LQ45 dan sebagainya. Tapi kita bisa bikin indeks kita sendiri. Nah, sehingga dari indeks itu, kita bisa ngelihat lah, ada saham-saham yang mungkin nanti akhirnya jadi beggar dan lain sebagainya ya. Gitu ya. Ini kurang lebih apa yang kita lakukan di dalam kelas coaching. Oke. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, nanti bisa hubungi Yuli ya. Yuli nanti pasti di YouTube-nya ada nomor teleponnya. Sama nanti di bulan Maret, teman-teman nanti pas Maret aja ya. Nanti akan ada early bird, nanti ada kuponnya. Ada kupon, teman-teman tungguin aja ada kupon, itu benar-benar spesial banget harganya. Bisa teman-teman dapatkan di Maret aja ya. Ini tanggal berapa hari ini? Nanti 1 minggu lagi. Memang rencananya kita mau umumin nanti pas di Kopdar ya. Kopdar kita tanggal 4 Maret ya teman-teman ya. Nanti akan di-share sama Yuli juga ya untuk linknya. Jadi teman-teman bisa, nanti kan ada konsumsi ya. Jadi ya paling cuma untuk itu aja, untuk konsumsi doang. Oke? Nah, balik lagi ke technical ya, apa sih yang kita lihat hari ini dan apa yang kita lihat dari beberapa hari yang lalu. Teman-teman lihat ya, kalau technical index harga saham gabungan ya masih di situ-situ aja ya. Walaupun mengalami penurunan, ini kita belajar lagi ya, secara psikologi ini nggak mungkin teman-teman dapat di kelas. Karena kadang-kadang ada kelas yang batch-nya lagi bagus-bagusnya saham, itu nggak bisa belajar kan. Nah, tapi ada kelas di mana ya sahamnya lagi jelek, indeksnya lagi jelek atau market direction-nya lagi jelek. Tapi ini dari market review ini yang setiap hari teman-teman bisa belajar nih. Ambil contoh ya, dua hari kemarin itu kan indeksnya itu jelek banget ya. Nah, sekarang dilihat ke technical saham-saham yang kita pilih. Kalau teman-teman dapat yang saham-saham yang low risk, gimana? Pergerakan turunnya tidak membuat panik kita. Benar nggak? Kalau kita sudah tidak panik, tidak seperti apa ya, mungkin kalau teman-teman pilih saham yang tiba-tiba ARB karena market direction turun ya, lu kan pasti panik kan ya. Mungkin di situ kalau udah panik, akal sehat itu biasanya udah nggak jalan. Apalagi kalau akal sehat udah nggak jalan ya, kita pokoknya udah aksi dulu, emosi dulu. Nah, habis itu mikir belakangan. Kebayang nggak? Ya, kalau mikirnya belakangan, baru nyesel kemudian kan. Nah, jadi otomatis ya, yang perlu kita lakukan ya selalu carilah yang ada trennya. Ya, yang ada trennya di mana uang itu ngalir ke situ. Nah, kalau dia ada trennya di tempat itu, otomatis yang gajah-gajah itu nggak pergi. Nah, kalau gajah nggak pergi, otomatis ya harganya ya bergeraknya nggak akan terlalu jauh. Itu prinsip pertama. Jadi karena institusi masih melihat bahwa trennya masih jauh ya ke depan ya, dia tidak akan beranjak di situ. Yang paling beranjak ya lah. Ya, yang biasanya mereka yang udah retail. Nah, yang kedua adalah secara teknikal memang dia udah dalam keadaan low risk. Dia udah di dekat dengan ya area-area support gitu. Misalnya contoh kayak indeks harga saham gabungan gitu ya. Kalau dia ada di area-area sini, ini pasti ada pantulan di sini. Gitu, kecuali dia nge-break. Ya, dia nge-break. Nah, kalau dia nge-break ya kita juga tahu juga kalau dia nge-break itu breakdown. Ya, kalau breakdown berarti ada peluang setelah dia break retest untuk turun. Kenapa? Karena ini udah berapa kali diuji dan itu terbukti bahwa dia mantul gitu kan. Dan dia mantul gitu. Ini mantul, ini masih mantul gitu kan. Nah, ujian ini ternyata udah menunjukkan bahwa area ini cukup kuat loh. Nah, kalau area itu cukup kuat dan di break, ya itu kan berarti udah memberikan sinyal ke kita, kemungkinan akan lanjut nih. Setelah break, nah lanjut gitu kan. Gitu. Nah, posisi-posisi itu kalau sampai dia break, minimal udah kena stop loss kita. Nah, resiko kita kan udah terbatas kan. Lu udah kena stop loss ya, aksi langsung. Aksinya apa? Jual. Ya karena kita udah menyetop kerugiannya kita. Itu gunanya stop loss loh. Kalau ada yang bilang, ya ini mungkin aliran, saya nggak tahu deh dia aliran yang mana. Kalau lu trader, lu pasti ada namanya stop loss. Lu pasti ada namanya risk management.
Kalau sampai seorang trader mengatakan lu jangan stop loss. Kalau dia turun, lu tahan aja, nanti dia mantul lagi. Nah, gue nggak tahu tipe trader seperti apa dia. Kalaupun scalping sekalipun, yang saya tahu dia tetap ada namanya stop loss. Dia tetap ada membatasi resikonya, apalagi scalping kan pergerakannya begitu cepat. Gitu, kalau lu nggak membatasi resiko, ya otomatis ya habis dong modal lu. Apalagi kalau di forex. Ya kalau udah bicara di forex, lu nggak pakai stop loss, itu modal lu bisa jadi nol. Gitu kan? Pergerakannya begitu cepat, trennya begitu dinamis gitu. Kalau di saham mungkin kita masih pakai time frame daily ya. Ya, nah, pergerakannya masih bisa lah, kita masih lebih santai lah psikologinya. Tapi kalau lu di tempat-tempat di mana likuiditas, apalagi kalau kayak kripto ya, yang apalagi yang koin-koin yang nggak jelas, tuh pergerakannya kan bisa naik berapa puluh persen, terus turunnya bisa sampai ratusan persen. Itu kan lebih mengerikan ya. Benar nggak? Nah, kalau di situ lu nggak risk management lebih parah lagi. Di sini mungkin teman-teman nggak gitu berasa, ya. Tapi ya atau teman-teman mengenal market yang lain, oh kok dia pakai stop loss. Apalagi kalau teman-teman lihat likuiditas yang lebih gede ya. Kalau saham-saham seperti saham Amerika, itu kan dia bisa pakai time frame yang rendah. Ya, nah kalau time frame yang rendah, teman-teman likuiditasnya gede, itu nggak ada arah, nggak ada ARB loh, nggak akan dibatasi loh. Jadi dia mau naik ya udah naik seenak jidatnya kan. Nah turun juga sama, dia akan lakukan seperti itu. Dan lu nggak pakai stop loss di situ, gimana dong? Ya apakah lu cuma benar-benar akan trading di kayak begitu saja? Nah habis itu lu analisa, kalau memang lu pakai cara mereka, nggak pakai stop loss, lu analisa juga. Selama lu ikutin metode mereka, nggak pakai stop loss itu, lebih untung, ya lebih untung atau akhirnya lu gimana gitu, ya catat itu semua. Nah habis itu lu bandingkan, ya lu bandingkan. Nah habis itu ya tinggal mindset lu lagi, lu buka. Benar nggak gue ikut yang itu atau gue ikut trader pada umumnya? Ini trader dari zaman bahala ya sampai hari ini yang saya tahu mereka selalu mengatakan bahwa kalau lu mau trading, yang pertama lu harus tahu adalah resiko lu. Yang pertama lu harus tahu adalah resiko lu. Di mana resiko lu? Kenapa? Karena kalau dia profit itu dia sudah menambah modal lu nggak usah takut. Karena dia nambahin modal lu. Ngapain lu takut? Ngapain lu batasi gitu ya? Jadi kayak bisnis lah. Kayak lu dagang lah ya. Bahwa hari ini ada datang 100 pembeli. Mau beli barang lu. Terus lu bilang, nggak bisa. Hari ini saya cuma ladenin 10 orang. Lah 90 orang ya mesti pulang kan. Kalau mereka datang lagi besok. Betul nggak? Rezeki lu hari itu adalah 100. Jangan ditolak. Gitu. Nah, demikian juga kalau teman-teman udah bikin trading plan, kan lu udah tahu TP lu di mana. Atau nanti lu akan bikin yang namanya trailing stop. Ya, terus ikutin sampai dia ya mau kemana lah. Sampai dia trendnya patah kan. Lu ikutin. Tetapi yang namanya resiko, lu harus tahu di mana lu harus batasi. Gitu. Nah, kalau ada yang tanya nih, stop loss kering kena gimana? Nah, ini adalah kesempatan lu untuk memperbaiki stop loss lu. Gua masuknya bener nggak? Ya, gue masuknya di tempat-tempat yang ada value-nya enggak. Yang kalau bahasa kerennya disebut sebagai key level atau level-level kunci, area-area kunci itu di mana. Benar nggak gue masuk di daerah situ? Oh ternyata gue enggak ya. Kalau lu masuk misalnya contoh ya, anggaplah ya ini adalah saham ya. Kita tahu bahwa ini adalah support, ini adalah resisten. Ya lu masuk di mana? Ya gue masuk di daerah sini dong untuk naik ke atas, benar nggak? Nah kalau misalnya dia dari tengah-tengah sini, lu masuk. Dia di tengah-tengah sini nih harganya. Lu masuk. Resiko lu berapa? Resiko lu sini. Ya karena stop loss yang kuat itu ada di bawahnya support. Benar nggak? Kalau lu masuk daerah sini ya lu taruh stop lossnya di bawah situ, ya dia kalau kena ya udah resiko lu. Kenapa? Karena dia di tengah jalan. Gitu. Nah, sama halnya kayak misalnya DRMA. Ada yang tadi nanya, DRMA masih boleh masuk nggak? Ya coba bayangkan ya. DRMA sudah naik segini. Ya kemudian dia ada di area resisten. Lu masih mau masuk? Kita nggak tahu loh, besok dia akan koreksi atau dia akan terus naik. Kalau dia seperti auto, is okay. Tapi kan apakah lu tahu dia akan seperti auto? Dia terus naik itu. Ya, ini auto dikit lagi udah mau capai TP. Ya, ini auto. Apakah lu tahu DRMA akan jadi kayak auto? Nggak tahu kan? Bener nggak? Kalau lu tahu mah udah nggak perlu lu analisa apapun.
Ya lu tinggal langsung ikut aja kan, namanya lu tahu kan. Benar nggak? Kalau lu udah tahu bisa memperkirakan apa yang akan terjadi nanti 1 menit, 1 jam atau besok kan, ya lu nggak perlu analisa begini karena kita nggak tahu. Maka yang kita perlu jaga adalah resiko kita. Contoh ya, auto, DRMA. Ini lu ikut nggak? Ini lu ikut nggak? Saya yakin banget ya, besok pasti nongol banyak sekali orang yang ikut. Kenapa? Karena hari ini si DRMA itu sudah naik 15%. Auto itu udah naik berapa persen? Itu pasti dikejar karena kebiasaan yang kita lakukan. Ini balik lagi mindset. Yang selalu kita katakan, kalau lu mau ikut sebuah pergerakan, lu ikutnya di mana? Ikut di halte. Bukan lu nyetopin bus yang sudah, truk yang sudah lari. Ini udah lari namanya. Lu stopin di situ. Ya peluang lu untuk selamat naik ke dalam bus itu berapa persen? Pasti kecil. Gitu kan? Nah, jadi ini misalnya contoh. Waktu dia masih di halte ini, berani beli nggak? Nggak ada yang beli. Ya kan? Pas dia bergerak, wah ini tekanan jualnya masih gede. Dia retest. Dan dia masih stay loh di situ. Gitu? Nah, ini masih ada teriakan untuk beli. Toh? Nah, habis itu sekarang, lari. Nah, pada saat lari, apa yang teman-teman lakukan? Wah, nyesel gua belinya kedikitan, bla 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 bla. It's okay kalau teman-teman baru. Tapi kalau teman-teman dalam perjalanannya sudah sampai tahunan, dan itu kita udah lihat pola itu berulang-ulang ya. Ya, nah kalau itu lu masih nggak belajar juga, ya kita nggak tahu apa yang teman-teman lakukan sepanjang trading teman-teman. Harusnya semakin lama lu di dunia ini, lu semakin mengerti bagaimana cara dia bekerja. Lu semakin mengerti karakter-karakternya. Apakah saya ngapalin karakter-karakternya saham-saham ini? Enggak. Gitu. Cuman karena kita udah berhadapan sama saham-saham ini udah terlalu sering, jadi kita tahu, oh ini misalnya auto nih, dia sering naik, ya benar, dia akan sering naik langsung tinggi-tinggi. Tapi turunnya juga luar biasa. Tapi itu karakternya. Ya kalau teman-teman tanya BRPT, saya udah malas banget. Kita udah ikutin itu bertahun-tahun ya. Tapi di situ-situ aja dia. Ya kayak misalnya BTPS lah, apa segala macam itu juga sama. Gitu. Nah karakter itu nggak perlu teman-teman hafalin. Yang perlu lu lakukan adalah lu pahami, oh pada saat dia berulang lagi kayak gini. Oh saham ini ya, kayak Sido gitu. Kalau lu trading di Sido, ya udahlah. Lu cari hidup aja kan. Apalagi jiwa lu agresif gitu ya, lu trading di Sido, ini nggak jalan-jalan, nggak naik-naik, lelet kan jadinya kan, gitu kan, atau KLBF itu sama, MAPI juga sama lelet. Ya karena kita tahu karakter kita begitu, otomatis kita mesti tahu juga karakter saham-saham yang mirip sama kita. Nah itu proses, ya dan ini juga sering saya sebut, saya bilang ya, lu lamaan di sini, lu lamaan di pasar ini. Kalau lu mau mengenal sebuah lingkungan, ya lu harus lebih lama di situ dan bergaulnya di sini. Ya, bergaulnya di sini sehingga lu tahu gitu. Oh, ini pergerakannya begini toh. Oh, ini pergerakannya begini ya. Oh, ini cara kerjanya begini. Gitu. Maka dari itu kenapa saya bikin market review Selasa, Kamis dan hari Sabtu. Itu tujuannya agar kita terus menggali gitu loh. Oh, ini kayak gini ya. Saya juga belajar. Ya, saya juga terus belajar gitu loh. Nah, karena itulah lu mau menjadi expert yang sering orang bilang ya, paling gampang caranya adalah lu latihan mengulangi hal yang sama. Kita nggak perlu banyak-banyak metode. Yang saya sering bilang, oh lu cari build up. Ya, jadi begitu dia naik, ini kan kita nih misalnya contoh DRMA nih. Lu tinggal tunggu dia halte kan. Dia nggak bisa selamanya naik terus. Kan teman-teman tahu ya, pergerakan harga trend yang sehat itu pasti ada swingnya. Pasti ada swingnya. Nah, sehingga kita tinggal menunggu swingnya. Gitu loh. Swingnya di mana ya? Pasti area kunci. Pasti ada di area-area kunci. Contoh misalnya di RMA, mungkin akan swing. Mungkin ya, karena apa? Dia masuk ke area-area kunci. Ini ambil ya. Teman bisa lihat ya. Ini kenapa kita ngeblok di situ? Karena di sini dia ada reaksi. Jadi pada, ini kalau yang itu ya teman-teman di IG ya. Pada tanggal 11 Januari 2022. Itu ada reaksi di situ. Kena di situ kemudian turun. Ya kan? Kemudian setelahnya ini ada reaksi dan akhirnya ngejebol. Jebol, kemudian turun lagi. Pada saat dia turun, teman-teman lihat reaksinya di mana? Di daerah situ juga. Di daerah sekitar apa yang sudah menjadi reaksi di Januari 2022.
Ya. Nah, kemudian sekarang teman-teman lihat, setelahnya itu reaksinya kan banyak tuh. Di Oktober 2022, kemudian Desember, November, Desember 2022. Itu reaksinya di daerah situ juga. Kemudian sekarang ya, saat pergerakan satu candle itu full candle. Jadi Maruboso ya, orang bilang ya, full candle. Nah, ini juga teman-teman nggak perlu hafalin. Saya juga nggak hafal kok. Cuma karena saya sering ngomong, jadi akhirnya oh ya udah full candle namanya Maruboso. Kalau disuruh ngapalin semua pattern-pattern candlestick saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah pergerakan ini menandakan bahwa ada sebuah kekuatan di situ. Maka dari itu dia bisa menghasilkan candle sebesar itu. Kalau lihat dari volumenya, pasti volumenya gede sekali. Nah, volume ini kan berusaha untuk ngejebol resisten ini. Jadi ini tembok nih, plafon di atas nih. Nah, untuk ngejebol ini kan lu butuh kekuatan. Nggak mungkin kita. Nggak mungkin kita. Jadi kita lu kumpulin lah uang-uang kita semua. Paling dapat berapa? 10M, 100M? Ya. Paling lu bisa membuat pergerakan sekali tok. Setelahnya lu bisa memaintain pergerakan itu enggak? Pasti nggak bisa. Gitu, itu dibutuhkan gajah di situ. Nah, gajahnya nongol nggak? Pasti udah nongol lah di situ. Dia udah nongol sebelumnya. Kita udah lihat bahwa sudah terjadi akumulasi di situ, ya. Nah, sekarang ada sebuah trend, ada sebuah kekuatan yang berusaha untuk menjebol itu. Nah, pada saatnya ngejebol itu, kita mau tunggu apa? Ini kita mau tunggu halte. Nah, halte di mana? Area kuncinya. Ini yang tadi saya bilang. Ini berarti sudah di-retest berkali-kali area itu. Sehingga kalau dia jebol, ini tadi kan ini adalah resisten, ini adalah plafon. Kalau dia jebol, dia akan menjadi support untuk pergerakan selanjutnya. Nah, kalau dia bergerak menjadi support, berarti sekarang pergerakan naik ke atas nih, ngejebolin plafon, maka biasanya akan ada diuji kembali si resisten yang dijebol dan menjadi support itu. Nah, pada saat dia nguji kembali itu, atau yang orang sering bilang itu pullback lah, orang sering bilang itu apa ya? Saya lupa istilah satu ya lagi. Ya pokoknya kayak pullback lah, retest lah ya. Nah, itu adalah kesempatan lu untuk melakukan buy. Nah, apakah langsung buy? Enggak, kita tunggu lagi sinyal. Sinyalnya apa? Sinyalnya adalah dia balik ke area support itu dan ada mulai sinyal-sinyal atau penolakan-penolakan terjadi di situ. Entah itu nanti dia bikin yang namanya long leg doji lah ya, atau dragonflight lah, dragonflight doji, berarti kan pergerakannya adalah di atas tuh kemudian shadow-nya panjang ke bawah. Ya, menolak untuk turun atau nanti keluar di situ engulfing lah. Ya, bullish engulfing, jadi pergerakannya naik. Atau teman-teman mungkin akan ketemu yang namanya morning star. Ya, morning star berarti kan ada doji di bawah kemudian diapit oleh dua candle-candle besar ya. Itu morning star. Itu sinyal buat lu untuk nge-grab kembali. Ya, lu untuk masuk kalau lu telat. Itu technical lu. Itu simple sebenarnya. Dan lu tinggal mengulangi hal yang sama. Gue pakai aja support resisten. Ya, untuk ulangin aja. Nah, lu teman-teman kalau lihat kayak gini ya. Ini kan daily ya. Lu untuk nguji itu memang lama sekali. Memang itu lama, itu takes time ya. Maka dari itu kenapa di coaching class kita kenalkan ke teman-teman satu pasar lagi namanya forex, forex market. Karena likuiditasnya tinggi sehingga lu bisa pakai time frame yang cuma 1 menit sekalipun itu candlenya bagus. Ya, gambar-gambar candlenya bagus. Sehingga lu buat ngetes begini cepat sekali. Oh, kayak gini. Jadi latihan matanya lu. Ya, tetapi tentu lu mesti tahu dulu apa itu forex, ya, baru habis itu lu uji di situ. Tapi kalau misalnya lu nggak tahu tentang forex, nggak apa-apa. Lu kalau cuma mau uji doang yang namanya technical ini, lu bisa pakai akun demonya. Ya, lu bisa pakai akun demonya buat ngetes, ya. Cuman minusnya akun demo adalah nggak ada psikologinya, nggak ada emosi yang kita mainkan di situ. Sehingga di akun demo bagus banget, begitu lu uji real, hancur berantakan. Gitu. Nggak sama gitu loh. Apa yang didemokan dengan hasil yang kita uji real. Kenapa? Karena emosinya. Itu sebabnya kenapa saya selalu menyarankan teman-teman jangan pakai demo. Ya, teman-teman jangan pakai demo. Korbankan aja uang kecil. Korbankan aja uang kecil lu tes. Kenapa? Karena kalau yang namanya forex ya, itu ada namanya mini akun.
Mini akun berarti lu bisa pakai sampai semini 10 US dollar. 10 US dollar berapa sih sekarang? 14.000 ya. Ada broker-broker yang mematok misalnya $1 10.000. Ya berarti 10 US dollar punya 100.000. Nah, 100.000 itu berarti nggak buat lu? Ya kalau misalnya lu makan sekali aja udah 100.000 kan? Ya. Nah, lu anggap jangan makan di luar sekali atau 2 kali. Nah, uang itu lu pakai buat tes. Buat tes. Jadi tes di situ bagaimana risk management lu bikin dong support ya, resisten, kemudian lu analisa. Nah, habis itu lu bikin trading plan, stop loss lu di mana, TP lu di mana. Nah, lu trade the plan. Lihat dia bekerja nggak? Nggak bekerja. Kenapa ini nggak bekerja? Ya, kenapa nih? Nah, terus habis itu teman-teman lihat ya, risk management itu berarti nggak di situ. $10 mau main apa gitu ya. Karena kalau teman-teman buka 0,01 kan udah selesai itu $10. Tetapi dengan lu adanya risk management, lu open misalnya posisi lu risknya adalah 1% gitu ya. Berarti lu ruginya berapa dari $10? $1. $1 yang lu rugi. Sehingga dengan $10, anggap lu ya, anggap. Biasanya sih $10 nggak bisa teman-teman trading kan untuk banyak-banyak kali ya. Kenapa sekali buka harus $10? 0,01 kan? Itu $10. Sehingga lu punya $10 ya atau $100 lah ya. Lu bisa trading kan sampai 100 kali. Gitu. Ya, karena apa? Ruginya 1%. Kalau lu punya $10 ya lu trading 10 kali. Ya. Nah, ya kalau lu pakai demo duit monopoli ya. Kalau duit monopoli lu berani diamin walaupun udah loss, betul ya, walaupun profit lu berani diamin. Tapi kalau lu pakai uang beneran, uang real, uang kecil aja lah, uang kecil ya. Teman-teman bisa ngerasain emosinya. Gitu. Nah, habis itu lu pelajari, itu benar-benar lu pelajari apa sih yang membuat gua rugi? Apa sih yang membuat gua untung? Nah, yang membuat lu untung lu ulangi. Bisa nggak dia berulang? Kalau dia berulang terus dengan cara itu, lu bawa ke saham. Sama aja. Dia sama saja, teknikalnya sama. Candle-nya juga sama, semuanya sama. Jadi lu tinggal mencari. Cuman bedanya adalah kalau di forex lu pakai time frame yang 1 menit ya, sehingga cepat sekali hasilnya, ketahuan hasilnya. Nah, kalau di saham lu butuh kesabaran. Ya, maka dari itu kan dulu ya saya sering ngajak teman-teman, ya kalau lu bisa bermeditasi silakan meditasi. Untuk apa? Ngelatih kesabaran. Kalau di Islam mungkin ada zikir ya. Nah, cobalah pakai itu. Karena apa? Kalau zikir kan lu butuh waktu kan? Atau kalau di Katolik ada doa rosario. Cobalah kalau lu doa rosario tidak sampai kayak cacing kepanasan ya. Aduh, belum kelar-kelar ya. Ya, belum kelar-kelar ya. Nah, ya lu coba lihat. Nah, itu pun kalau teman-teman praktekkan, teman-teman lihat deh efeknya pasti teman-teman akan jauh lebih tenang. Oh, ini masih sesuai dengan plan gua. Minimal lu bisa berpikir logis gitu. Emosi lu itu bisa lu tekan. Emosi yang penting ini nih. Emosi itu kalau lu bisa tekan, ya, lu bisa berpikir logis. Nah, pada saat lu berpikir logis, lu lihat chart dulu baru lu bertindak. Oh, ini masih sesuai plan kok. Gitu ya. Atau mungkin, waduh, Dow Jones turun 3% gitu kan. Wah, ini pasti indeks harga saham kamu hancur nih. Pagi-pagi langsung buka posisi. Ya, begitu dijual, nggak turun-turun, malah ada yang naik gitu. Ya malah ada yang naik, ya gue udah jual. Nah itu biasanya apa? Ya emosi kita duluan. Gitu. Jadi makanya dengan kata lain ya teman-teman ya. Kalau bicara mengenai trading, apa yang penting? Apa yang penting? Itu semuanya penting. Semuanya penting. Cuman teman-teman analisa teknikal yang sebagus apapun, kalau emosi lu nggak stabil, ini nggak ada gunanya. Ini nggak ada gunanya. Dan lu mesti tahu bahwa ini bukanlah dewa dari segalanya. Technical itu bukan dewa segalanya. Sehingga kita butuh yang namanya money dan risk management. Ya, kalau lu bisa lengkapin ini, technical lu pasti lu akan lihat lebih baik. Gitu. Nggak percaya? Makanya lamaan dikit. Lamaan dikit di pasar dan buktikan. Dan buktikan gitu. Kan banyak ya kalau misalnya, oh kayak gini, oh lu ngomong bullshit banget. Lu buktikan aja. Gitu, buktikan sendiri. Jangan dengar kata saya. Karena saya bisa aja salah kan? Ya. Nah, lu buktikan sendiri. Benar nggak? Risk management itu penting. Money management itu penting.
Ya, kemudian gue harus merubah mindset gue, dan akhirnya psikologi gue harus benar-benar stabil, netral gitu loh. Ya, netral. Baru technical gue bekerja. Sebenarnya bukan technicalnya nggak bekerja, lu-nya nggak percaya gitu loh. Lu-nya nggak percaya, misalnya contoh ya, waduh dia turun nih. Dia turun, 2 candle, 3 candle turun. Padahal itu dia pullback. Udah naik 70% misalnya ya. Kalau dia turun 15% itu masih wajar loh. Itu masih wajar kan. Dia turun untuk retest. Retestnya kemana? Lu mesti tahu dong. Dia retestnya kemana. Skenario itu udah lu bikin. Sehingga pada saat dia berlaku seperti skenario lu, nah lu ditinggal follow the trend. Kalau dia berlaku tidak sesuai dengan skenario lu, apa yang lu lakukan? Stop loss. Gua keluar dulu. Kenapa? Bisa jadi market tidak setuju dengan apa yang gua analisa, atau gue salah nih analisa. Jadi udah tinggal akui, trader itu ya, saya mungkin harus katakan seperti ini ya, dia harus berani salah. Dan dia harus berani juga mengakui kalau dia salah. Itu loh. Ya. Kenapa dia harus mengakui? Untuk menyelamatkan modal lu. Gitu. Kalau di dalam trading, lu nggak usah gengsi-gengsi deh. Karena semakin lu gengsi, semakin hancur trading lu. Kenapa? Karena kalau lu rugi, lu tahan kan? Lu tahan ya. Lu tahan, aduh kapan dia naik? Kapan dia naik? Gitu kan? Nah, tapi begitu dia naik, lu cepat-cepat keluar. Terus habis itu ya, ngomong sama semua orang, gila ya trading ya. Bikin gua jauh lebih banyak rugi daripada untungnya. Ya karena lu begitu untung lu keluar, begitu rugi lu tahan-tahan terus padahal udah kena stop loss. Nah, berkicaunya begitu. Gitu, dan diaminkan lagi, dan kebetulan banget gitu ya, yang diajak bicara punya kasus yang sama, punya psikologi yang sama, klop lah itu. Itu sebabnya kenapa setelah kelas kita selalu menyatukan teman-teman ke dalam alumni. Jadi ada grup sendiri. Tujuannya apa ya? Lu digodok. Dulu waktu awal masih banyak yang kayak gitu, ya. Saya bukan pemarah sih. Maksudnya kalau memang udah di luar konteks ya, itu biasanya udah pasti saya tarik. Ya, apalagi masih ngomong nih, bener lu ya trading itu susah. Betul, di awal itu memang susah. Nggak ada sesuatu hal yang mudah kalau lu nggak pernah mau terlibat di situ. Ya karena apa? Semua hal dilihat susah. Apa yang mudah? Nggak ada. Mudah itu adalah tidur, makan, sama ya itu mudah. Tetapi untuk dapetin makanan, untuk lu bisa tidur dengan nyaman segala macam itu nggak gampang. Ya, nah karena itulah saya ingat jadi satu ini ya buat tutup hari ini ya. Saya ingat satu itu ya, satu apa ya, pujangga atau apa gitu ya, sempat bicara begini. Seandainya saya tahu hal ini dari dulu ya, maka dia mungkin akan menjadi seorang yang sangat sukses, sangat kaya raya. Apa yang dilakukan? Kalau teman-teman mau mendapatkan hidup yang lebih mudah, apa yang lo harus lakukan sejak awal? Maka pilihlah jalan yang susah. Ya, jalan yang susah. Jadi jalan yang susah itu memang susah untuk dilalui, tetapi ujungnya itu membuat hidup lu jauh lebih enak dan jauh lebih nyaman. Tapi kalau lu mau melihat hidup lu nanti itu tidak baik-baik saja, maka pilihlah jalan mudah. Ya, dengan kata lain apa? Kalau lu mau lihat hidup lu nanti susah, udah ketahuan lah apa yang terjadi dalam hidup ke depan lu, yang malas-malasan aja. Itu adalah cara yang paling mudah. Ya kan, kemudian teman-teman bisa ya udah tunda-tunda aja apa yang teman-teman mau lakukan. Gitu. Nah, nggak perlu belajar, nggak perlu ngapa-ngapain. Kita udah tahu dong masa depan orang ini seperti apa ya. Ya, tetapi kalau lu mau lebih baik ke depannya, maka pilihlah jalan susah. Ya, ini mungkin teman-teman juga bisa lihat ya pengalaman dari orang tua kita yang dulu tuh. Orang tua kita, apalagi kakek kita. Ya, kakek saya itu datang langsung dari Cina daratan. Itu dengan uang, aduh pokoknya udah segitu aja dah. Ya, nah jadi apa? Kulit pelabuhan. Dan ini mereka kumpulin loh. Mereka kumpulin. Nah, papa saya waktu merantau ke Jakarta itu bawa uang 200.000. Ya, 200.000. Akhirnya jadi sesuatu. Ya toh? Nah, saya nggak tahu nanti anak-anak kita seperti apa. Kenapa? Kita udah generasi yang hampir boleh nggak merasakan sesusah itu kan. Tapi mereka menempuh jalan itu.
Dan kalau teman-teman lihat ya, kalau lu udah jalan di tempat yang susah itu, begitu lu udah pernah lewatin itu, lu mengulangi hal itu kok kayak gampang banget ya. Benar nggak? Kenapa? Karena lu udah pernah ngelewatin susah. Nah, beda banget kalau misalnya anak yang terlalu dimanja segala macam, begitu hidup susah itu udah setengah mati. Nah, itu cuma itu doang. Itu bagian dari psikologi ya. Bagian dari psikologi. Kalau lu mau belajar kehidupan, saya harus akui ya, trading ini mengajarkan banyak sekali. Lu mau belajar sampai hancur-hancuran ya. Udah tahu ini saham nggak bagus, udah tahu ini semua adalah cuman euforia doang ya, cuman sesuatu yang ya dalam tanda petik kita bilang penipuan ya, pergerakan yang nipu ya. Tapi lu tertarik di situ. Ya, nah nanti lu akan lihat ya, oh nanti kejadiannya seperti apa. Ini mungkin kayak teman-teman lihat lah bagaimana caranya bisa instan menjadi kaya. Oh, lu carilah saham yang arah, ini bakal arah, ini bakal arah, ini bakal arah. Nah, lu jual lah barang-barang yang ya ada kata-kata arahnya pasti laku. Nah, hari ini gimana? Apa sistemnya gimana? Arah-arah terus nggak juga gitu kan? Hari ini kita nggak bicara mengenai saham ya, karena saham kita masih itu aja kan. Kemarin waktu hari Selasa kita udah bilang kan saham-saham yang murah itu seperti apa. Itu masih ada saham kapal. Yang saham kapal yang kita masih lihat itu yang Temas, SMDR yang baru naik ya. Yang lain-lain belum. CPO juga. CPO ternyata ada satu saham yang cukup menarik ya, ANJT ya. ANJT itu sudah naik ternyata. Jadi dia ngikutin DSNG, CSRA ya. Nah, tetapi mungkin ada berita-berita yang cukup tidak bagus untuk si CPO karena Ali sudah keluar beritanya dan dia labanya turun 12%. Kita nggak tahu nanti tahun ini gimana karena ini tahunnya udah B35 ya, kemudian apakah ini sentimen itu ya lebaran puasa itu bisa menaikkan nggak, karena harga CPO itu cenderung naik itu ya. Kemudian masih ada telekomunikasi masih nunggu, kemudian properti juga masih nunggu. Ini masih cukup banyak lah saham-saham yang artinya mainan untuk menggerakkan indeks itu masih cukup banyak. Ya mungkin yang saham-saham yang big cap ya, blue chip ya, yang bank-bank itu mungkin memang udah di atas, toh. Energi mungkin lagi turun kan. Nah, tetapi kita masih cukup banyak kok yang bisa teman-teman lihat di situ. Jadi tinggal teman-teman analisa aja. Ya, jadi jangan sampai nanti dia udah jalan baru, loh kok gue nggak ikut. Saya pikir itu dulu ya teman-teman ya. Untuk hari ini ya. Kita ketemu besok ya. Besok aja ya. Jadi weekend benar-benar free ya. Oke, besok ketemu lagi sore jam 6. Jam 6 sore. Oke? Ya, thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ingat ya, dianalisa ulang, dicocokkan dengan karakter masing-masing. Bikin trading plan dan jangan lupa dicatat semua yang teman-teman lakukan. Oke? God bless semua. Saya izin pamit ya. Thank you semua.